Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan mencoba melihat bagaimana itu etika penelitian. Sebagai peneliti, sebelum kita meneliti, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Sebab ini yang akan menjadi pedoman bagi kita ketika kita melakukan penelitian. Jadi tidak serta-merta ketika kita ingin melakukan penelitian, kita tidak serta-merta kita di slide selanjutnya. Jadi etika penelitian atau research ethics itu menurut Richard Feynman artinya semacam integritas, suatu prinsip pemikiran yang ilmiah yang mengedepankan kejujuran. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus menjunjung tinggi namanya kejujuran, integritas. Integritas seorang peneliti itu adalah taruhan ketika kita melakukan penelitian. Nah, apa syarat umum untuk sebuah karya ilmiah? Yang pertama disebut dengan salience, yang merefleksikan relevansi karya ilmiah yang mampu merespon kebutuhan masyarakat. Jadi penelitian tersebut dilakukan karena dianggap sebagai suatu hal yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dan credibility ini mencerminkan kemampuan penulis atau peneliti untuk memenuhi persyaratan teknis dan standar keilmuan. Sehingga apa yang diteliti itu dapat diterima oleh pengguna ilmu dengan jaminan informasi yang diberikan secara akurat, valid, dan memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian ada legitimasi. Legitimasi ini atau legitimasi ya, menggambarkan suatu karya ilmiah yang harus bebas dari bias, di mana dikembangkan secara transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam pemikiran. Kemudian ada moral, so research ethics itu terkait juga dengan moral, itu berbagai adat, kebiasaan, yang ketika kita berbicara tentang moral, itu kita berbicara tentang suatu hal yang menunjukkan perbedaan antara apa yang baik dan apa yang jahat dalam konteks keseharian. Kemudian ada kata etika, ada kata ethos dari Yunani, yaitu tradisi, kebiasaan, studi filosofi tentang prinsip-prinsip dasar moral. Etimologi dari dua kata berbicara dalam satu pemikiran bahwa baik etika dan moral merupakan hasil dari evolusi masyarakat menuju standar perilaku. Nah, sekelompok sedikit. Ketika kita bicara soal etika, kita berbicara soal konsep dan disiplin apa yang baik dan buruk, dan apa yang merupakan tugas dan kewajiban moral. Prinsip menerima perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Kemudian ketika kita berbicara soal penelitian adalah suatu proses penjelasan dan penemuan. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit soal penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian nah, misalnya mungkin ada yang bertanya di antara Anda, kenapa kita perlu belajar tentang etika? Nah, ini ada beberapa fakta yang menarik tentang mengapa kita perlu untuk belajar tentang etika penelitian. Sebab menurut jejak pendapat dari 3.247 ilmuwan oleh NIH, persentase ilmuwan yang mengaku yang terlibat dalam perilaku yang tercantum dalam 3 tahun sebelumnya itu 0,3% melakukan atau hanya menggunakan data penelitian. 1,4% menggunakan individu lain tanpa izin atau memberi pengakuan. Cukup besar 12,5% menghadapi penggunaan data cacat atau interpretasi yang ditanyakan. Kemudian cukup tinggi 13,5% nomor 9 menggunakan analisis yang tidak memadai atau tidak patut. 15,3 menjatuhkan pengamat atau tidak data melalui firasat atau perasaan, bukan secara objektif. Dan 27,5% pencatatan yang tidak memadai terkait dengan proyek-proyek penelitian